Juventus mendekat ke puncak, Allegri tetap fokus finish 4 besar. Juventus mulai nyaman di 4 besar klasemen Serie A usai mengalahkan Empoli. Meski begitu, pelatih Bianconeri Massimiliano Allegri masih enggan berbicara peluang juara. Juventus berhasil memanfaatkan hasil buruk yang didapat AC Milan dan Inter Milan dengan mengalahkan Empoli 3-2 di Stadion Carlo Castellani pada Minggu dini hari. Hasil itu membuat Juventus mengumpulkan 50 poin dari 27 laga. Mereka hanya tertinggal 7 poin dari Milan yang saat ini ada di puncak klasemen, 5 poin dari Inter Milan yang baru main di 26 kali, serta 4 poin dari Napoli yang juga baru tampil 26 laga. Dengan menyisakan 11 laga, Juventus masih punya peluang meraih gelar juara, minimal finish di zona Liga Champions. Tapi Allegri yang sebelumnya sudah mencoret Juventus dari persaingan Scudetto, tetap tak mau berbicara panjang lebar ke arah sana. Apalagi Juventus belum konsisten meski tak terkalahkan sejak November, namun hanya 8 dari 13 laga Liga Italia yang berhasil dimenangi. Selain itu, upaya menjadi juara juga membutuhkan bantuan dari hasil yang diraih Milan, Inter, dan Napoli. Saya tetap yakin bahwa butuh setidaknya 84 hingga 85 poin untuk memenangi Scudetto. Target kami adalah finish 4 besar dan kami perlu konsisten, ujar Allegri kepada Dance. Masih ada Atalanta, Fiorentina, dan Lazio yang juga mengincar papan atas. Sementara berebutan gelar masih menjadi milik 3 tim di atas kami. Jelas Allegri soal peluang juara Juventus musim ini. Juventus jadikan Paul Pogba sebagai starter transfer teratas pada musim panas nanti. Juventus masih ingin terus memperkuat lini tengah mereka meski telah mendatangkan Manuel Locatelli dan Denis Zakaria. Dalam 1 tahun terakhir dengan mereka sekarang mengincar kembali mantan gelandang mereka Paul Pogba. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan bahwa Juventus memiliki mimpi besar untuk bisa memulangkan Paul Pogba pada bursa transfer musim panas mendatang dan menjadikan gelandang internasional Prancis tersebut sebagai target pasar utama mereka. Masa depan pemain berusia 28 tahun tersebut di Old Trafford terus dipertanyakan, lantaran kontraknya di Manchester United akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang. Sementara dia telah mengabaikan tawaran kontrak baru yang telah diajukan kepadanya sejak awal musim ini. Paul Pogba juga telah banyak dikaitkan dengan kepindahan ke berbagai klub top Eropa dengan status bebas transfer di akhir musim ini. Dengan Real Madrid dan Paris Saint-Germain disebut-sebut sebagai destinasi potensial bagi pemenang Piala Dunia 2018 tersebut. Tapi laporan dari Calcio Mercato menyebutkan bahwa Juventus menjadikan operasi transfer Paul Pogba sebagai bisnis utama mereka pada bursa transfer musim panas mendatang, saat mereka ingin terus membangun kembali tim setelah kegagalan mereka untuk mempertahankan Scudetto di musim lalu dan tampaknya juga tidak akan berada dalam perburuan gelar Serie A di musim ini. Gelandang internasional Prancis pernah tampil luar biasa sebagai pemain muda di bawah asuhan Massimiliano Allegri di Juventus yang membuatnya berhasil mencetak 34 gol dan 40 assist dalam 178 penampilannya antara 2012 hingga 2016 sebelum pindah ke Manchester United dengan rekor transfer senilai 1,8 triliun. Mungkin Juventus akan sulit bersaing dengan Real Madrid dan Paris Saint-Germain dalam hal gaji yang ditawarkan, tapi raksasa Turin bisa memberikan keunggulan lain, membuat Paul Pogba merasa dicintai lagi dan merasa nyaman di klub yang bisa dianggapnya sebagai rumah. Denis Zakaria tumbang, daftar pemain cedera Juventus bertambah panjang. Juventus mengalahkan tuan rumah Empoli 3-2 pada pekan ke-27 Serie A pada Minggu 27 Februari 2022. Namun kemenangan Juventus ini harus dibayar dengan cederanya gelandang Denis Zakaria. Zakaria dipasang sebagai starter tapi hanya bertahan 37 menit di atas lapangan. Menurut Football Italia, gelandang baru Juventus itu diduga mengalami cedera otot betis kiri, kemudian digantikan oleh Manuel Locatelli. Perkiraan awal, Zakaria mengalami cedera otot aduktor dan bakal butuh waktu untuk menyembuhkannya. Pelatih Massimiliano Allegri bisa pusing dibuatnya sebab daftar pemain cedera Juventus kini bertambah panjang. Allegri sejauh ini sudah kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera, 2 di antaranya adalah Federico Chiesa dan Kaio Jorge, yang sudah pasti absen hingga akhir musim menyusul operasi lutut. Weston McKennie harus menepi setidaknya selama 2 bulan dengan cedera metatarsal
Paulo Dybala, Daniel Rugani, Alexandro, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi semuanya bergelut dengan masalah otot. Zakaria kini ikut bergabung dengan masalah yang sama. Sambutlah era baru sepak bola, Mbappe, Haaland, dan Vlahovic. Dunia sepak bola akan segera menyambut era baru. Beberapa tahun ke depan, setidaknya 3 striker top yang perlu diamati, yakni Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga Dusan Vlahovic. Dua nomor pertama sudah terlebih dahulu dikenal dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya Mbappe, dia sudah membantu Prancis menjuarai Piala Dunia, kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Haaland pun tidak jauh berbeda, meski tidak bisa berbuat banyak di level timnas, tapi permainannya bersama Borussia Dortmund harus diacungi jempol. Kini ada nama baru juga yang perlu diikuti, yaitu Dusan Vlahovic dari Juventus. Nama Vlahovic mulai didengar di Serie A dalam 2 tahun terakhir dan semakin nyaring musim ini. Dia direkrut Juventus dari Fiorentina di bursa transfer Januari lalu. Teranyar, pada Rabu Vlahovic menjebol gawang Villarreal hanya dalam waktu 33 detik dalam 2 leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Vlahovic bermain sangat baik dalam pertandingan tersebut yang sekaligus jadi debutnya di Liga Champions. Sayangnya Juventus gagal menang karena kesalahan sendiri. Villarreal menyamakan kedudukan di babak kedua untuk memaksa skor menjadi 1-1. Duel sengit kedua tim itu pun diperhatikan oleh Giorgio Valdano, mantan pelatih Real Madrid. Menurutnya Villarreal patut diapresiasi karena bisa memberikan perlawanan sepadan. Pertandingan yang sangat-sangat seimbang. Pertandingan dengan taktik tinggi dengan sedikit peluang untuk mencetak gol. Namun, faktanya Villarreal berhasil menemukan gol penyeimbang yang mereka cari, kata Valdano dari UEFA. Mereka bisa bermain tenang meski sedikit grogi di awal. Tentu saja ketika ada kebobolan dalam 33 detik, situasinya jadi sangat sulit. Valdano pun meyakini bahwa Vlahovic akan terus berkembang dan jadi pemain top di masa mendatang. Dia yakin betul Vlahovic bisa mewarnai sebuah era baru bersama Mbappe dan juga Haaland. Kita telah menyaksikan duel luar biasa antara Vlahovic dengan 2 bek tengah Villarreal, khususnya Albiol, sambung Valdano. Dia sungguh striker murni, striker yang membuat kehadirannya dirasakan, yang hidup di antara bek tengah, yang sangat sabar, yang mengubah segalanya jadi bahaya. Kita telah menyaksikan debut striker yang jelas akan menandai sebuah era bersama Mbappe dan Haaland, tutupnya.